biasanya argumen-argumen mesin ini, argumen-argumen yang buzzer digerakkan ini, biasanya briefnya emang agak kurang, Mbak. Masa yang kemarin nyerang aku, ada yang nyamain Soeharto sama Nelson Mandela. Kayak, kan mereka sama-sama pemimpin yang sama-sama punya sisi gelap ya. Ya kalau mau kayak nyamain lagi, samain aja sekalian sama Hitler. Iya, kenapa Nelson Mandela aja? Kalau menurut gua, kenapa Soeharto akhirnya dijadi pahlawan nasional? Karena memang Prabowo-nya. Wah, ngapain sih kita ngobrolin rahasia umum, Mas? Permasalahan dari orang-orang yang sering baca buku, menurut gua adalah mereka membaca buku, mereka terinspirasi dari buku tersebut, dan seakan-akan itu masuk ke otaknya mereka, dan mereka merasa udah, oh gue yang paling tahu. Secara kognitif gue yang paling tinggi. Tapi karena gue juga nulis buku, gue akhirnya melihat banyak orang-orang yang di skema buku ini jadi arogan. Welcome to Talk to Talk Podcast, Let's Talk Now bersama gue Andri. Episode kali ini gue bersama Adit MKM. Halo teman-teman. Dia ini adalah seorang bookstagram. Pokoknya dia abang-abangan buku deh, lalu juga stand up komedian. Lu masih stand up guys? Aku udah 2 tahun nggak stand up, effectively 2 tahun nggak stand up. Setelah lu ini nggak kerja di tempatnya Panji ya? Pokoknya setelah aku menemukan konten buku ini, akhirnya aku fokus ke sini. Oh. Berarti terakhir kali lu aktif stand up pas lagi lu masih di Comika? Enggak juga sih. 2023 lah pokoknya. 2023 itu aku terakhir bikin show. Terus beberapa kali ngisi show-nya temen, tapi ya udah cuma gitu aja. Bukan yang regularly bikin materi baru gitu. Oh. Kenapa nggak mau stand up aja sih? Stand up kan duitnya lebih banyak. Lu nggak lihat tuh? Oh benar. Bukan masalah nggak mau stand up-nya. Tapi ini nih ini kemarin habis aku post juga di IG. Ketika aku di stand up itu sambil makan deh ngobrol. Sambil makan ya? Kan kita ngobrol santai ceritanya. Iya. Kita lagi di sebuah coffee shop. Lebih tepatnya Autumn White Coffee. Thank you udah boleh rekaman di sini. Jadi mobil makan. Gimana? Jadi kan waktu aku stand up itu, karena itu kan ini kan berkesenian ya. Berkesenian itu kan tujuan utamanya tentu bukan duit. Harusnya. Kalau berkesenian ya kayak kita mau puritan berkesenian ya. Duit tuh kayak nomor sekian gitu. Yang dicari kan aktualisasi dirinya. Betul. Waktu itu aku merasa stand up itu bentuk aku mencari aktualisasi diri. Sekarang, ketika aku udah terjun di konten buku ini, aku menemukan sebuah apresiasi yang baru yang aku nggak nyangka. Kayak aku setiap minggu tuh selalu dapat DM kayak, Mas, terima kasih udah bikin konten, gara-gara kontenmu aku start baca buku lagi. Gara-gara kontenmu aku start punya habit baca buku. Itu sesuatu yang nggak pernah dapetin di stand up. Aku di stand up itu cuma dapet tepuk tangan, dapet ketawa, apresiasi ya karena seninya bagus aja. Tapi aku tidak pernah merasa kayak, oh ini aku berguna nih buat orang, ngerti gak sih? Berarti sekarang ini lu merasa lu jadi influencer. Betul. Mempengaruhi kan? Lu pemengaruh. Bener. Aku sekarang tidak menyangkal kalau saya influencer. Karena memang udah beberapa orang ngasih tahu aku bahwa mereka terinfluence beneran. Sesimpel kayak, Mas aku beli buku ini gara-gara dirimu. Oke. Jadi lu merasa buku ini adalah tempat lu? Sekarang iya. Aku merasa ini tempatku dan aku masih mau di sini lama. Dan aku ngerasa ini potensinya gede. Potensinya gede? Segede apa? Segede. Mungkin pertanyaan yang kalau lu pengen terjun ke satu bidang, kan bilang potensinya gede. Betul. Yang suka ngomong gitu kan? Ya. Tapi segede apa? Setidaknya aku merasa orang itu lagi di titik jenuh sama sosmed. Titik jenuh sama sosmed? Iya. Oke. Dan makin banyak kegiatan-kegiatan offline yang dicari sama orang. Itulah kenapa sekarang padel di mana-mana. Lari di mana-mana. Orang lagi mencari alternatif apa yang bisa kita lakukan yang lepas dari HP ya. Nah, aku ngelihat pembaca ini jadi salah satu tren juga. Book club sekarang udah banyak di mana-mana. Terus kalau kita lihat sales buku juga ya dari penerbit, aku juga sempat ngobrol sama dirimu. Sales buku dari setiap penerbit itu naik. Penjualan buku tuh lagi naik banget. Toko buku sekarang itu lagi banyak buka baru dan banyak yang beradaptasi, berevolusi. Kayak misalnya kita punya coffee shop gitu ya. Iya, kayak punya Jalma, Makarya gitu kan.
kayak tren apa yang ada di Jogja nih sebagai kota literasi tertinggi di Indonesia itu kebawa ke kota-kota lain. Dan akhirnya aku ngerasa kita itu di literasi ini sekarang emang lagi naikin 1-2 tangga pertamanya gitu loh. Ini akan naik terus ini. Tapi aku nggak tahu sampai kapan. Tapi kita lihat bahwa ini sebuah tren yang positif dan aku pengen ada di situ. Iya. Dan lu rame ya yang follow lu gara-gara buku ya? Iya dan tidak. Iyanya karena aku nggak bisa menyangkal followersku gede sekarang dibanding dengan waktu kita pertama kali take podcast di studio Anda. Lu udah 100 ribuan. 100 ribuan. 100 ribu berapa sih? 170. Tapi 170. Tidak semuanya akun asli. Oh, banyak bot juga. Banyak bot karena aku menyadari aku mengalami ledakan followers itu ketika aku bahas buku-buku politik dan lagi ada kasus di Indonesia. Oh. Kayak sebelum yang demo yang hitam darurat Indonesia darurat pokoknya yang ya tahun kemarin ya pokoknya garudanya hitam lah kan ada garuda biru garuda hitam terus yang pink kan kalau yang hitam kayak tahun ini awal kayaknya iya yang biru tahun kemarin. Nah itu aku ngupload buku aksi massa Tan Malaka followersku nambah 40.000 gara-gara itu. Apa gue upload buku aja ya? Masa gue gara-gara upload buku nambah 40.000? Sebenarnya makanya lo bilang kayaknya yang nge-follow aku tuh bukan karena bukunya, tapi karena memang ya aku membawakan suara-suara politik tertentu yang kayaknya resonate sama beberapa orang. Lalu akhirnya ya kalau influencer politik itu emang mau nggak mau akan ada bot yang nyerang mereka, nge-follow mereka. Iya, yang nge-follow mereka atau yang menawarin ini penipuan. Benar. Iya, kayak gue tadi terakhir ada tuh tiba-tiba follow gue, nge DM, tapi DM-nya masuk ke message request yang hidden. Ada di bot lain. Tahu. Tanyanya begini, Om main trading juga gak? Wow, lucu banget. Ya lucu banget. Jadi udah tahu kan arahnya kemana. Betul. Kan? Iya, dan pakai fotonya biasa cewek. Kalau aku di yang hidden itu ya, request hidden itu serangan. Iya. Akhir-akhir ini pendukung Soeharto. Gara-gara lu bahas Soeharto. Banyak banget ya ampun jelek banget opininya. Tapi ya itu karena memang buku-buku yang aku baca adalah buku-buku politik, buku-buku tentang sejarah. Mau nggak mau konten yang akan aku bikin kan selalu bersinggungan dengan politik juga. Iya. Ini yang rame, lalu orang-orang follow-nya juga gara-gara ini. Orang-orang share-nya juga gara-gara ini. Iya. Gue kemarin diserang ini sama, nggak tahu ya, kayaknya orang-orang Toraja. Kuat. Anda bahas Panji? Iya. Gue bahas Panji, ini kan, Panji versus orang Toraja. Tapi akhirnya gue revisi dikit sebagian orang Toraja. Kenapa baru dibahasnya sekarang? Tahun 2013. Aku nonton video itu yang YouTube kan? Iya yang itu. Padahal gue kan nggak membela Panji ketik tuh kan. Persen kan gue juga bilang Panji ada salahnya, ya kan? Kalian diserang apa? Argumen mereka apa? Argumen mereka adalah intinya gue seakan-akan ngebelain Panji dan Panji itu salah dan ngapain gue ngebelain. Tapi lu ngerasa orang yang nyerang lo ini orang beneran genuine atau gerakan atau mesin? Ada 3 nih, ada orang genuine, ada orang yang digerakkan, ada mesin. Lu rasa yang mana? Gue rasa sih campuran sih. Ada yang orang beneran. Karena gini kan sebenarnya kan YouTube bisa lu lihat juga di orang beneran atau enggak. Walaupun memang kadang-kadang ada akun-akun yang nggak jelas kan. Tapi kan kayak misalnya dia udah berapa lama di YouTube, itu kan kelihatan kan. Nah, tapi ada juga kayaknya memang yang. Tapi mostly mana? Menurut lu mostly yang nyerang lu yang mana? Mostly kayak sih mesin sih. Mesin ya? Kayak sih mesin sih. Karena mirip narasinya. Karena narasinya mirip. Ya lagian begini ya. Kan ada orang bikin salah. Terus lu memaksakan orang yang salah itu dengan hukum adatnya lu. Tapi kan orang itu bukan suku tersebut kan. Bukan ini kelompok tersebut kan. Udah gitu mintanya berlebihan. Nanti di kayak aji mumpung dong. Iya gak? Iya. Tapi aku mau fokusnya ke bagaimana orang-orang ini tuh sebenarnya anggaplah ini orang ya bukan mesin. Anggaplah orang deh. Ataupun kalaupun mesin, kan pasti ada yang bayar mesinnya untuk melakukan itu kan. Iya. Menurutku ini adalah bentuk
ormas di era yang baru. Ormas ini mesin. Jadi gini, ini kan aku lupa udah bahas ini atau belum sama dirimu. Tapi aku tuh tahun ini aku habis baca buku judulnya Politik Jatah Preman dari Ian Douglas Wilson. Itu bukunya ngejelasin bagaimana Indonesia itu punya budaya premanisme lewat ormas. Nah, jadi ormas-ormas ini emang dipelihara sama oknum-oknum negara. Fungsinya ya apa? Ya untuk mengalahkan narasi masyarakat ini. Caranya gimana? Ya mempersekusi orang-orang yang oposisi. Nah, aku ngelihat kalau zaman dulu nih, yang diteliti di bukunya, yang terjadi itu kayak zaman Ahok gitu misalnya. Ada ormas-ormas digerakkan untuk menyerang oposisi, gitu kan? Secara langsung di jalan gitu kan, atau di media sosial, tapi mostly kan di jalan. Yang lebih lagi waktu dulu zaman Indonesia sama Timor Leste lagi panas-panasnya, orang-orang yang mendukung kebebasan Timor Leste itu juga dipersekusi sama ormas yang dibiayai oleh negara. Aku rasa yang terjadi sama Panji ataupun siapapun orang yang lagi diramein karena dia oposisi negara, itu sama. Jadi ada ormas-ormas tertentu yang dibiayai oleh negara yang didorong untuk mempersekusi orang-orang tertentu yang sebenarnya oposisi. Kecurigaanku seperti itu. Jadi memang karena Panji suka bersuaranya sebenarnya, guys. Kecurigaanku ya. Tapi ya bisa jadi, tadi kan ada 3 kemungkinan ya. Ada yang ormas, ada yang robot nih, dua-duanya pasti ada yang gerakin, tapi ada yang organik. Nah, ini kita nggak bisa memungkiri fakta bahwa memang kebetulannya jatuhnya ke sini. Iya. Karena kalau menurut gue ya, yang organik itu malah yang berpendapatnya kayak begini nih. Apa yang Panji sampaikan itu memang ada benarnya. Karena nggak bisa dipungkiri kalau orang-orang tersebut ada yang memang maksain supaya tetap ada upacara walaupun secara finansial nggak bisa. Jadi banyak juga yang bilang kayak begitu. Dan gue rasa itu justru yang organik. Karena kan gue cek kan akun YouTube-nya kan. Akun YouTube udah lama. Ternyata udah lama. Yang pendapatnya lebih manusiawi. Lebih manusiawi gitu. Tampaknya organik gitu kan. Iya, dan nggak yang kayak narasinya tuh narasi hampir seragam. Terus kurang lebih gaya bahasanya mirip. Gaya bahasanya itu mirip. Jadi gue rasa kayaknya memang ini memang ada yang pakai mesin aja. Jujur, biasanya argumen-argumen mesin ini, argumen-argumen yang buzzer digerakkan ini, biasanya briefnya emang agak kurang, Mbak. Iya kan, karena kan yang penting cepet kelar. Iya, kayak yang Soeharto nih, menurutku briefnya kurang banget. Masa yang kemarin nyerang aku, ada yang nyamain Soeharto sama Nelson Mandela. Kayak, kan mereka sama-sama pemimpin yang sama-sama punya sisi gelap. Ya kalau mau kayak nyamain lagi, samain aja sekalian sama Hitler. Iya, kenapa Nelson Mandela aja? Tapi kan jelek banget argumennya, Pak. Hitler pun akhirnya gini, Hitler kan kita melihatnya emang sebagai penjahat perang kan? Tapi kalau si positifnya Hitler secara industri Jerman maju loh, apalagi alat-alat perangnya kan. Aduh. Nah, tapi kan nggak dijadikan pahlawan. Betul. Tapi gini ya, opini aja nih. Kalau menurut gua, kenapa Soeharto akhirnya dijadi pahlawan nasional? Karena memang Prabowo-nya. Wah, ngapain sih kita ngobrolin rahasia umum, Mas? Karena gini, gue ngelihat setahun Prabowo jadi presiden, kan dulu kita ngelihat Baca adalah orang yang keras, tegas, karena dia dulu tentara kan, jenderal. Cuma setahun ini gue ngelihat Prabowo itu ternyata adalah sosok yang melankolis, sangat sentimental banget. Bisa jadi, nih gue pakai kata-kata Panji deh, kita lagi bahas Panji kan. Menurut keyakinan saya, Prabowo pengen minimal kasih sesuatu ke Soeharto sebagai menantu ke mertuanya. Nih, Pak, gini-gini, saya akhirnya bisa bikin Bapak senang loh. Saya ada gunanya loh. Jadilah pahlawan. Aku kan nggak nonton Panji ya. Aku nggak tahu dia bilang ini atau enggak. Tapi dia tak cerita nggak asal-usul menurut keyakinan saya dari siapa?
Nggak ada yang itu dari itu kasusnya si siapa tuh yang diinin sama Opung. Nah, Haris Azhar. Ya, Haris Azhar. Jadi waktu aku masih kerja sama Panji dulu ya, Haris Azhar itu datang ke kantor. Oh, oke. Terus ngejelasin gimana sih caranya kita bisa menghindari legalitas inilah gitu kan. Nah, Haris Azhar ngajarin. Kamu kalau misalnya beropini, kamu nggak yakin, kamu bilang aja menurut keyakinan saya, kayak gitu. Tapi Haris Azhar yang ketangkep. Itu tuh sebelum Haris Azhar ketangkep sama urusan Lord Luhut ini. Jadi kayak menurutku ya Mas Panji nggak ngefek. Kalau mau tangkap aja. Tangkap aja. Ya. Aku tuh ngerasa kalau kita ngomongin Soeharto tadi ya, tadi Anda kan bilang si Prabowo itu orangnya sentimental gitu kan. Ya. Kalau aku, ini yang aku lihat pola politiknya sama dari Jokowi ke Prabowo. Dia itu berusaha merangkul semua pihak. Iya, terutama periode kedua Jokowi kan. Nah, Prabowo juga sama. Dia berusaha merangkul semua pihak sehingga di era dia bisa ngasih gelar pahlawan ke banyak orang ini nih. Dia tuh ngasih gelar pahlawan ke berbagai macam elemen masyarakat loh kalau dilihat. Kaum buruh nih dikasih Marsina. Iya, Marsina. Ya kan? Kaum konservatif lama dikasih Soeharto nih. Iya. Dan ingat, nggak cuman mertuanya Prabowo yang dikasih. Mertuanya SBY juga dikasih. Iya, Sarwoedi Wibowo. Nah, itu kan sebenarnya kayak, ya mau nggak mau, ini keputusan politik lagi gitu. Iya. Ini yang orang lupa, yang nggak dibahas sama orang nih. Orang fokusnya ke Soeharto sama Marsinah nih. Sarwoedi juga dapet, Pak. Iya, betul. Karena gini, bukan Sarwoedi. Gue mau ngomong Soeharto jadi Sarwo. Karena Soeharto dan Marsina tuh pas lagi diumumin, itu kan sangat bertolak belakang banget kan. Itu kan yin dan yang. Udah gitu, pas lagi diumumin, ditaruh fotonya sebelah-sebelahan lagi. Nah, siapapun yang ngeset itu mah bangke banget. Sengaja, Pak. Lupa. Gus Dur juga dapetnya sekarang kan? Iya, Gus Dur juga. Nah, kelihatan kan ini sebenarnya dia kayak semacam bagi-bagi kue ke orang-orang yang, oh ini elemen masyarakat ini dikasih, elemen masyarakat ini dikasih. Jadi emang buat biar fair aja semuanya dapet. Gitu. Jadi emang pengen semua happy. Dan ini sebenarnya sesuai sama teorinya Daniel Ziblatt sama Stephen Levitsky. Ya kan aku habis baca buku judulnya Bagaimana Demokrasi Mati. Oh, How Democracy Failed. Ini caranya pemerintah untuk ngematiin demokrasi ya gini. Jadi nggak ada nih yang boleh oposisi. Semua oposisi dirangkul jadi satu. Kalaupun kamu masih mau jadi oposisi, berarti kamu lawan negara. Gue kemarin podcast sama si Basindo. Bazar. Kita bahas tentang demokrasi sebenarnya di Indonesia itu cuma ilusi. Oh iya? Iya, cuma formalitas doang. Oh benar. Jadi kita tuh seakan-akan ada demokrasi karena kita tiap 5 tahun sekali ada hak pilih. Betul. Tapi setelah itu mah suka-suka yang ada di pemerintahan, terutama parpol. Betul. Parpol. Betul. Ketua-ketua parpol itu adalah raja-raja kecil. Benar. Persis kayak lagi zaman Three Kingdom. Lucu banget analoginya ke akhir dinasti Han, kaisarnya lemah, muncullah raja-raja kecil. Kalau yang baca Three Kingdom ya, Kapok, ada Cao Cao, ada Liu Bei pun juga masih belum menjadi apa-apa kan. Ada Yuan Shao, ada Sun Jian, bapaknya Sun Quan tuh yang di bawah tuh yang perangnya di sungai. Ini raja kecil. Sama. Nah ini yang bikin Indonesia itu berantakan, Pak. Aku tuh sekarang lagi nyelesain. Bentar, kenapa kita jadi bahas ini sih? Kan tadi kita lagi bahas. Tenang, aku akan balikin ke topik. Aku hari ini lagi nyelesain buku pemenang Nobel, judulnya How Nation Fail. Iya, Why Nation Fail. Why Nation Fail, yang Darren Acemoglu sama James Robinson namanya. Pokoknya itulah. Mereka tuh ahli ekonomi, terus ngebedah apa yang terjadi sama negara-negara yang ekonominya jelek sama ekonominya bagus. Basically, kalau kamu mau negaramu itu berhasil, sukses, ya mau nggak mau kamu harus jadi Lee Kuan Yew atau Park Chung Hee. Ya. Itu contohnya yang dipakai juga. Jadi negara-negara yang
pemimpinnya itu ya satu di tengah, centralized. Dia itu menegakkan keadilan seadil-adilnya, peraturan setegak-tegaknya. Kalau Indonesia kan enggak, pemimpinnya ya tadi raja-raja kecil itu. Jadinya decentralized, acak-acakan. Nah, terus ini yang aku ngerasa ditegur juga oleh buku ini. Anda kan selalu nge-DM saya kayak, Anda terlalu kiri gitu kan. Bukunya Darren Acemoglu ini bagus banget. Dia ngelihat bagaimana kapitalisme ini justru yang bikin negara-negara itu kaya. Tapi setidaknya baik kamu itu kalau misalnya mau di kanan atau mau kiri, mau sosialis atau kapitalis, sebenarnya kita harus sepakat bahwa yang dibutuhkan sebuah negara itu nggak cuman pemimpin yang solid dan hukum yang adil, nggak cuman bagaimana inovasi ini bekerja, tapi minimal banget nih kita punya pemimpin yang adil dan penegakan hukum yang benar. Itu yang nggak ada di sini. Klarifikasi dulu. Gue beberapa kali ngobrol sama dia dan nge-reply postingan dia karena gini, itu bercandaan gue. Kenapa gue bilang sama dia lu terlalu sosialis, terlalu kiri? Karena gini, Adit tuh pernah cerita sama gue, followers dia banyak, gimana cara manfaatinnya, biar jadi sesuatu. Betul. Nah, gue bilang, lu terlalu kiri masalahnya. Jadi lu nggak bisa, jadi lu sulit melihat itu gimana celah bisnisnya. Oh bener. Setuju. Jadinya lu berpikir semua ini adalah gratis. Oh iya. Bener. Gitu. Di kepala gue tuh kayak, bukankah kita punya power nih harus dipakai untuk nolong orang gitu? Gue berapa kali bilang juga sama Adit kayak gini. Percuma kalau pendapatnya bagus, tapi pendapatannya tidak. Itu. Gue mau baik sebagai teman, biar dia tuh tindakannya kerja keras dia itu bisa menghasilkan. Benar. Ya kan, bisa beli kopi. Kopi kan ntar paling gue yang traktir. Karena gue ada unsur kapitalis, gue bisa memberikan capital untuk kopi yang lagi minum sekarang. Gitu loh, bukannya apa-apa. Lu pengen jadi sosialis tuh ngapa? Kalau gue suka baca buku-buku yang ya kayak buku-buku yang sering lu baca itu. Tapi balik lagi kalau kita mau geser ke buku ya, karena kita pada awalnya bahas buku nih, jadi kemana-mana nih. Tapi gini, permasalahan dari orang-orang yang sering baca buku, menurut gue adalah mereka membaca buku, mereka terinspirasi dari buku tersebut. Dan seakan-akan itu masuk ke otaknya mereka, dan mereka merasa udah gue yang paling tahu. Secara kognitif gue yang paling ini. Tapi karena gue juga nulis buku, gue akhirnya melihat banyak orang-orang yang di skema buku ini jadi arogan. Jadi arogan karena kenapa? Karena merasa banyak baca buku dan merasa jadi pintar, ilmunya banyak. Cuma pertanyaan gua, lu banyak baca buku apa yang terkenal? Atomic Habits, Filosofi Teras. Lu terapkan nggak apa yang ada di situ ke lu sendiri? Atomic Habits berarti kan mengubah habit supaya habitnya lebih bagus. Betul. Lebih baik kan? Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Betul. Lu punya habit jelek, ngeliat cewek seksi dikit, perutnya kelihatan dikit, keteknya kelihatan dikit, lu langsung horny. Pulang langsung coli. Kelebihan itu mas. Salah contoh. Kan nggak bisa banget dia ke pantai kan kalau di mall gitu kan. Nggak bisa banget dia. Nggak bisa banget ke pantai. Nah, lu pengen mengubah habit. Lu baca Atomic Habit. Kayak begini ya caranya ya, mulai dari hal kecil. Tapi udah lu tahu, tapi lu nggak mempraktekannya. Lu nggak bisa mengubah habit lu itu. Lu tetap aja kalau lihat cewek sedikit, lu langsung sange. Atau Filosofi Teras, lu orang yang nggak sabaran, lu suka mengeluh, lu suka komplain. Lu baca Filosofi Teras, jadi stoik. Karena lu nggak bisa mengontrol hal-hal yang ada di luar lu. Yang lu bisa kontrol adalah hal-hal yang bisa lu kontrol, yaitu diri lu sendiri. Lu baca, lu merasa, gue stoik. Baru keluar dikit, perjalanan, lihat macet, langsung marah-marah, langsung kumpul. Ya apa perubahannya? Aku tuh sebagai orang yang jarang baca self improvement ya. Iya. Tapi kan self improvement gede ya, marketnya ya. Betul.
untuk menjawab pertanyaan Anda, aku mau nanya satu pertanyaan dulu. Menurut Anda saya arogan nggak? Kalau lo enggak, lu sosialis. Itu aja, lu terlalu kiri. Arogan sih enggak, tapi terlalu kiri. Aku tuh ngerasa orang-orang yang Anda maksud ini, bacanya kurang banyak aja. Kayak, ya kayak tadi kamu bilang loh. Masa sih kurang banyak? Biasanya kalau bikin konten mereka tuh di belakangnya, backgroundnya lemari lebih gede daripada gue lagi. Bukunya banyak lebih gede daripada gue lagi. Enggak, maksud gini, baca satu, terus kayak, oh pokoknya ini nih yang bener nih. Betul gak sih? Oh, terus? Aku tuh biasanya cara ngeceknya adalah, oke lah, dia bikin konten, belakangnya tuh buku gitu. Terus banyak bukunya. Genrenya serupa nggak? Nah itu. Ngeceknya itu. Ngecek genre dia. Genrenya serupa nggak? Menurutku, baca buku tuh udah bagus nih. Tapi kalau kamu udah terbiasa baca buku, dan udah punya habitnya, menurutku yang tugas keduamu adalah diversifikasi bacaanmu. J.A. Skyline itu punya quote bagus banget. Sebulan tuh coba baca 2 buku. 1 fiksi, 1 non-fiksi. Non-fiksi buat isi kepalamu, fiksi buat hati kamu. Ya, tapi orang yang baca fiksi aja dibilang katanya bacaannya jelek dan bermutu rendah. Nah ya itu, karena orang-orang ini mungkin emang nggak baca fiksi. Orang-orang yang ngejudgement nggak baca fiksi. Maksudnya, kemungkinan orang nggak baca fiksi sama kemungkinan orang yang nggak baca non-fiksi lebih gede kan nggak baca non-fiksi. Iya kan? Benar, tapi minimal lu pasti pernah baca Doraemon, Dragon Ball. Benar. Iya kan? Tapi aku termasuk orang yang nggak suka baca novel sebenarnya. Meskipun saya nulis novel. Gue ngomongnya komik loh, malah nggak novel itu. Tiger Wong, Tapak Sakti. Terlalu usia mas. Kalau udah Tapak Sakti terlalu usia mas. Di One Piece aja kita berhenti di One Piece boleh ya? One Piece. Conan boleh ya? Conan ya. Naruto, Attack on Titan. Attack on Titan baru. Genshin tuh Attack on Titan. Iya. Demon Slayer. Waduh, Demon Slayer aku nggak baca, aku nonton aja karena animenya lebih bagus. Apa yang salah dengan orang-orang baca komik, baca non-fiksi? Nggak ada. Justru menurutku orang harus diversifikasi bacaan tadi loh Pak. Biar empatimu tuh juga jalan. Oh mereka ini kali ya, puber buku. Iya. Ada yang puber politik kan, ada yang puber buku. Oh pasti. Kayaknya di setiap hobi apapun pasti ada masa pubernya Pak. Jangankan hobi. Beragama pun juga ada masa pubernya kan, ngerti gak sih maksudku? Ini ada orang-orang yang kayak baru dibaptis 2 minggu, kayak wow, gitu. Terus setahun 2 tahun kemudian kayak ya udah jadi normal lagi kan? Iya. Kayaknya begitu, semuanya itu pasti ada masa pubernya. Jadi yang anak-anak skena buku ini ya, yang baru puber nih yang betul, yang rese. Betul, aku sendiri yang ngerasa awal-awal 2023. Aku pun juga puber buku. Karena aku begitu menemukan sesuatu yang baru dan ini beneran ngubah aku secara drastis. Dan aku beneran pengen orang ngerasain hal yang sama. Dan aku ngerasa, oh ini pengetahuan baru, ini semua orang harus tahu. Sekarang, aku karena buku yang aku baca udah mulai makin banyak ya. Kayak tadi aku bilang, Anda kan, kamu terlalu kiri, kamu terlalu sosialis gitu. Sekarang itu aku mencoba untuk memahami juga pemikiran-pemikiran orang-orang kapitalis itu kayak gimana. Dan akhirnya udah mulai ke tengah nih. Kehidupanku tuh udah mulai ke tengah nih. Udah mulai, oh gini. Kayak waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan yang lalu, aku tuh masih kesel sama orang-orang yang tech bro yang sangat menjunjung tinggi AI ini. Tapi sekarang, aku udah bisa lebih legowo ngelihat teknologinya mau diapain, walaupun stance utamaku masih nggak berubah ya, bahwa kita tetap butuh regulasi. Cuman aku lebih bisa menerima kenapa mereka melakukan itu, lebih bisa ngerti lah. Nggak bisa setuju, tapi aku lebih bisa ngerti kenapa mereka melakukan. Iya. Gue jadi lebih stoik, lebih berempati, lebih bisa ngerti orang tuh mikir apa sih. Kayaknya itu deh. Kan sebenarnya esensinya buku pun juga kita memahami pikiran orang kan. Betul. Iya. Tapi yang kasusnya Osa bikin konten roasting itu kenapa pada bereaksi sih? Maksudnya yang bereaksi itu juga banyak Instagram loh. Gue sempet ada nge-reply satu temen lu juga lah. Maksud sebut nama lah ya. Gue bilang,
usah kayak gitu mah, nggak usah lu anggap serius gitu. Itu kan konten bercandaan kan. Betul. Tapi biarpun dia bilang enggak aku, gue nggak marah ini gue, tapi dengan dia bales bikin konten lagi, bahkan balesan, tetap akan terlihat defensif kan. Iya. Makanya kan aku bikin konten pun kan aku bilang kayak, guys gak usah marah, bercanda orangnya itu. Oza itu apapun akan dibercandain. Betul. Orang udah bener pun akan dibercandain. Jadi biarin, gak apa-apa. Tapi kenapa akhirnya pada bikin pembelaan kayak begitu? Nggak cuma satu doang gitu. Lumayan banyak kalau gue lihat, yang rata-rata memang Bookstagram. Ini salah satu yang aku lihat di skenanya ya. Dan inilah kenapa aku ngerasa aku tuh cukup sapi ungu di tengah-tengah Bookstagram ini. Karena banyak Bookstagram ini introvert dan gak bisa bergaul aja. Gitu ya? Oke. Sehingga pola bercandaan mereka pun juga berbeda. Gimana kalau orang introvert dan gak bisa gaul, bercanda gimana? Jujur ya, bercanda gimana bro? Aku pun juga belum bisa crack kayak beberapa teman-teman aku di skena Bookstagram ini, bercandanya di mana itu aku belum crack. Kan kalau kita bercanda kan kita bisa bercanda mau dark jokes, mau kita udah tahu lah kayak dar ya kita bisa lah ya. Dan nggak masalah kan. Betul. Kayak misal lu kemarin sempat bilang podcast itu cuma tongkrongan abang-abang kan? Iya. Gue ya udah ya, cuman gue bikin lucu-lucuannya, gue reply, wah gila lu, parah lu gini. Tapi ya udah gue nggak ngambil hati gitu. Ada orang-orang kayak, kamu menghina Gita Wirjawan, kenapa dibandingin sama Gita Wirjawan bang Sir? Gita Wirjawan kan tag-nya sore itu. Nah itu kenapa? Gimana lu nge-cracknya gimana, bicara mereka gimana? Aku ngerasa ya mereka itu ya memang mau nggak mau banyak yang terlalu serius Pak hidupnya itu. Jarang terpapar jenis-jenis jokes yang emang nggak masuk di akal aja buat mereka. Aku pun juga kan beberapa kali aku kumpul sama teman-teman penerbit, teman-teman editor. Kadang tuh kalau aku ngelempar jokes itu malah mereka yang minta maaf ke temennya, maafin Mas Adit ya, bang mulutnya kasar. Enggak, orang minta maaf. Minta maaf. Jadi kayak misalnya kita kumpul 5 nih, ada satu orang gitu ya kayak yang udah temen gitu, aku kayak jedar, kocak, terus satunya kayak baru nolong kayak maafin orang ini ya gitu. Nggak usah, itu gesturnya nggak perlu, udah kita nikmati aja bercandaan ini. Kaku ya? Cukup kaku memang. Kayak BH baru. Bercandaan kayak begini kan ya udah lah ya. Lalu bapak-bapak mas. Iya, tapi kan kalau sampai lu anggap itu serius kan, enggak, BH-nya enggak aku. Sekarang diserang pendukung BH. Ada komunitas BH. Asosiasi ini pembela BH. BH sudah tidak kaku. Santai mas. Santai. Ya, kalau BH baru masih kaku lah. Sepatu baru aja kaku. Betul. Ya, kan? Betul. Nanti akan luwes ketika lu sering pakai. Betul. Lanjut. Jadi memang karena pertemanan mereka aja kali. Lingkungan mereka juga kayak gitu. Ini hipotesa aku ya, menurut keyakinan saya. Tapi kayaknya kalau misalnya aku diserang sama komunitas baca buku juga aku gak peduli sih. Emang mereka berani somasi lu? Aku ngerasa tuh mau nggak mau orang-orang yang hobi buku ini kan komunitas itu lahir dari orang-orang introvert yang emang pengen menyendiri baca buku gitu kan. Makanya salah satu komunitas terbesar di Jakarta itu adalah Silent Book Club. Jadi kumpul baca buku bareng, foto, pulang, gak ada ngobrol-ngobrolnya. Orang introvert apa komunitas itu? Ada di mana itu? Beberapa kali kumpul di Blok M. Blok M kan rame, apa yang introvert? Jadi mereka cuma duduk bareng baca. Tapi area Blok M sendiri rame. Iya, tapi nggak ngobrol. Begitu. Gini, gue udah cerita lucu. Nah, ngomong-ngomong tentang ini baca hening ya. Belum lama ini kan ada acara baca buku. Acara buku. Yang lu diundang itu? Di lapangan Banteng. Yang kemarin itu kan? Yang gue cerita lu gak? Gue nggak dengar kan. Jadi inti acaranya gini. Inti acaranya adalah kita di sana datang dengan 2 narasumber, 1 moderator, lalu juga ngundang peserta yang boleh datang. Orang-orang di sana pada intinya adalah gini, selama
1 jam ya, baca buku bareng di taman, lapangan banteng nih ya, kan ada tamannya. Cuma ya, jamnya jam 2 siang. Gua sampai nanya ke yang ini kan, ngontek gua. Ini harus jam 2 siang banget ya. Panas ya. Panas. Terus ruang terbuka. Taman, bro. Gua, aduh, kayak emang nggak ada yang tempat yang bisa ada atap gitu ya. Minimal biarpun nggak ada AC tapi ada atapnya gitu. Padahal kalau mau geser dikit kan ada pos blok ya. Iya, ada pos blok. Nah, gue bingung kenapa harus di situ. Tapi anyway dilakukan juga. Nah, karena gue menolak, yang gantiin gue, tau gak siapa? Aditya Mulya. Oh, Aditya Mulya. Aditya Mulya. Si paling aktor. Nih, kan Adit kan ada Aditya Mulya. Nah, Adit, dia kan akhirnya yang gantiin gue kan. Kasian dia kepanasan. Kemudian ngomong. Lu bayangin aja, lu sejam jam 2 siang, lu baca buku tapi ditaruh buat terik matahari cuy. Itu kayaknya awalnya aku deh yang mau diajakin, kayaknya loh. Masa sih? Kayaknya iya. Acara Kompas kan? Iya, acara Kompas. Iya. Tapi gue bilang gue gak mau, karena gini, gue ada pertimbangan lain juga ya, bukan karena gue memang gak bisa panas-panasan ya, karena gini, gue tuh vitiligo, ada autoimun. Kalau lu perhatiinnya nggak tahu kalau di kamera kelihatan sini gue kan ada putih kan, ya kan? Ini juga di tangan gitu. Nah ini tanda lahir enggak, ini autoimun, ini autoimun. Baru muncul 2 tahunan belakangan ini deh. Tapi bisa ditato? Ya tato mah nggak ada masalah cuy. Oh nggak ada. Nah permasalahannya adalah gua itu nggak boleh kena terpapar matahari kelamaan, apalagi kalau matahari siang, karena ini akan merangsang ini biar jadi membesar. Jadi gue nolak. Kayak Michael Jackson. Michael Jackson kayak gitu. Michael Jackson bukannya gara-gara itu bulimia, operasi plastik. Enggak, dia tuh ada penyakit putih-putih juga begini. Nggak tahu ya, bukan keputihan guys, aku nggak ngerti penyakit Michael Jackson apa. Tapi gitu kalau kata fans klubnya Michael Jackson ya, itu putihnya kayak dari tahun ke tahun terus ada tanda putih-putih. Jadi gue menolak karena gue nggak mau. Gue kan bener-bener ngejaga banget biar nggak nyebar. Ini aja gue udah gue treatment supaya mulai mengecil karena ini nggak bisa disembuhin, jadi gue cuma bisa jaga supaya ini nggak nyebar. Tapi ya udah sih, kan ada Cina ini nggak akan kelihatan juga kalau gitu. Masalahnya tetap aja gue kalau terlalu putih aneh, bener-bener putih banget ntar jadinya. Ya udah latihan ngedance. Maksudnya gak bisa cuy, gue udah umur 42 gak bisa. Baru mulai ngedance gitu, udah nggak bisa itu. Ngecim. Jadi udah kan memang akhirnya ya udah gue tolak. Cuman gue juga baru tahu akhirnya ada kebiasaan yang baca buku hening. Itu tuh rame di Jakarta. Dan memang kulturnya seperti itu. Dan kalau emang kita masuk ke skena buku ya, memang banyak sekali orang-orang introvertnya. Dan dikit banget orang-orang ekstrovertnya. Aku pernah kumpul ya sama, istilahnya kayak satu circle bookstagram yang followersnya cukup gede di Jakarta gitu lah. Kita kumpul ngonten bareng di Makarya. Semuanya tuh pada capek, udah ngumpul kayak 3 jam semuanya pada capek, aku doang yang seger. Karena semuanya energinya habis keserap sama aku. Aku doang yang ekstrovert ya. Aku yang ekstrovert, semuanya introvert semua. Jadi aku sama Cela baca buku yang anak kecil itu. Yang cosplayer juga. Iya, kayaknya kami berdua ini emang sapi ungunya. Makanya di antara banyak bookstagram di Indonesia, kayaknya ya cuman aku sama dia yang Instagramnya itu nyampe 100k. Sisanya belum ada yang nyampe segini. Oh iya? Ya. Karena emang kami punya fanbase-nya sendiri, kami punya ciri khasnya sendiri. Jadi beda ya? Beda. Vibe-nya beda, caranya membawakan konten juga beda, topik-topik yang dibahas juga beda. Oh, cuman itu sih, itu juga yang jadi pertimbangan gue. Gue pengen coba aktif bahas buku. Tapi ketika akhirnya gue nulis buku dan gue mulai ngelihat terpapar dengan orang-orang yang baca buku, gue jadi berpikir ulang. Karena gini, kalau guanya aja nggak nyambung sama orang-orang, ya gimana ya? Pasti juga akan susah jualnya. Kalau aku ngerasa ya,
Bukan lu nggak nyambung sama orangnya, lu belum ketemu sama orang yang nyambung sama lu. Masalahnya yang gini deh, gua mau lu cocokan karena kita berdasarnya emang sebelum ini pun kita temen kan. Anjay. Kita pernah bercinta 2 kali. Jangan gitu dong. Gua gini gua strike. Anjing, strike. Gue kalau misalnya ada ani-ani pun gue juga mau. Nah. Nah cuman gini, kalau mereka ya aja ngelihat gue ngomong, gue kasih opini, itu nggak suka disaring, pasti mereka juga ngeliat ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah buku yang kami baca, yang inilah yang memang enlightenment aja. Iya kan, buat enlightenment. Aku tuh ngerasa ya, tadi kan aku bilang di awal ya bahwa skena buku tuh it's getting bigger, but ya itu masih kecil juga. It's getting bigger, tapi sekarang tuh masih kecil. Justru karena sekarang masih kecil, inilah saat yang tepat buat kita masuk menurutku. Karena eventually it will be bigger. Aku ngerasa ini menurut keyakinan saya ini akan makin gede karena tadi aku ngerasa banyak orang udah mulai mencari alternatif. Jadi orang-orang yang sebelum ini juga nggak pegang buku sama sekali, mereka juga udah mulai mencari apa ya yang bisa aku baca ya. Aku ngerasa bertemu orang-orang baru di skena perbukuan ini, bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya nggak pernah baca buku atau sebelumnya nggak terpapar sama buku-buku yang aku baca. Sedangkan bookstagram lain mungkin mereka terpapar sama ya sesama orang-orang yang emang suka bacanya itu. Gitu. Laut Bercerita. Iya. Aku loh sampai ini nggak baca Laut Bercerita. Iya. Kenapa? Yang nunggu udara bercerita. Wah, enggak sih. Aku ngerasa aku nggak suka aja historical fiction. Mending belajar historinya langsung. Oh, lu nggak suka historical fiction? Ya. Berarti kalau Three Kingdom juga lu nggak suka ya? Aku nggak baca Three Kingdom. Itu kan historical fiction. Iya, dan aku nggak baca. Yang romance of Three Kingdom ya? Iya, aku nggak baca. Aku ngerasa daripada kita belajar historical fiction ya, mending belajar historinya sekalian aja. Apa yang benar-benar terjadi. Di situ kita bisa ngelihat patternnya sebenarnya. Nah, karena aku udah terpapar cukup banyak dengan apa yang terjadi di 98 dan lain sebagainya, aku ngerasa membaca Laut Bercerita tuh akan jadi redundant buat aku. Kayak, ya ngapain ya, aku udah tahu kayak emang kayak begitu kondisinya. Tapi buat teman-teman yang mungkin berat baca buku sejarah dan pengen tahu sebenarnya gambaran 98 kayak gimana, Laut Bercerita adalah buku yang bagus. Gitu ya. Karena aku udah tahu 98 duluan sebelum novel ini, ya aku nggak baca. Ya 98 gue ngalamin, lu ngalamin juga kan? Enggak. Lu nggak ngalamin? Enggak, aku masih kecil banget. 98. Gue mah ngalamin. Gue pas kerusuhan 13 Mei itu, gue lagi ujian terakhir Eptanas, bahasa Inggris lu masih inget? Terlalu Eptanas mas, terlalu usia itu Eptanas. Dulu namanya Eptanas ujian. Betul. Tapi Anda termasuk yang harus bersembunyi berarti? Gini, dulu gue sekolah SMP-nya di Santo Yosef, itu di Mangga Besar, seberangnya Husada. Rumah sakit Husada. Mangga Besar lagi ya? Mangga Besar. Pernah dong. Jadi gini, ini kan Mangga Besar Raya nih. Ini Husada. Maju dikit setelah rel kereta, itu udah Mangga Besar ke arah Gajah Mada yang buruk kan? Iya. Itu udah banyak asap tuh. Bakar. Nah, sekolah gua masuk dikit ke dalam, lebih warna. Itu awalnya kita nggak boleh keluar dulu. Nah, ya kan? Sampai nanti ada yang jemput. Jadi gua akhirnya dijemput sama bokap gua. Bokap gua pun akhirnya lewat jalan belakang. Tapi rumah aman. Rumah di Pademangan. Mangan itu Jakarta Utara, deket PRJ. Itu udah peak belum sih? Belum ya? Peak udah ada tapi bukan peak yang sekarang. Belum semasif sekarang. Nah itu gua jalan kaki tuh dari Mangga Besar nyebrangin kali di Gunung Sari sampai akhirnya gua masuk ke rumah temennya bokap gua. Di situ bokap gua taruh motor. Dari situlah gua baru pulang. Jadi gua pulang diboncengin bokap gua itu dengan kondisi banyak asap di mana-mana. Banyak api di mana-mana. Anda
stay di rumah terus berarti nggak sekolah sampai berapa hari gitu ya pasti ya? Oh gua kan emang daftarnya sudah hari terakhir. Jadi gua udah emang besoknya udah tanggal 14 udah nggak ada sekolah. Jadi demonya ngepasin ya. Iya, dia yang demo tahu. Iya, demo tahu kalau kita sekarang anak-anak pada nggak lulus nih. Tunggu besok ya. Ya. Besok nih kita rame. Bocah-bocah bisa lulus. Untungnya kalau gua daerah Pademangan aman. Oh, di rumah aman. Daerah Pademangan aman. Sunter tuh yang nggak aman. Sunter nggak aman. Apalagi cuman paling parah emang di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat tuh yang Glodok tuh yang paling. Iya. Gua sih so far nggak terlalu masalah. Karena mungkin kan gue juga daerahnya kan bukan daerah yang terlalu di downtown. Tapi lu punya toko nggak sih? Dulu enggak ya? Gue Citato. Oh, Citato. Cina tanpa toko. Cina tanpa toko. Itu yang membuat Anda aman. Coba kalau Anda punya ruko. Nah, kalau ruko-ruko sih habis. Nah, makanya gua kalau buku histori sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya kalau dijadiin novel ya. Even kayak Gadis Kretek pun gue nggak baca bukunya, tapi serinya gue pun menikmati. Nonton. Berarti lu Gadis Kretek nggak enjoy juga? Nggak, aku nggak nonton nggak ini karena ya lagi-lagi ternyata kan apalagi tentang 65 kan. Ya aku 65 cukup banyak bacaannya, udah. Jadi kayak udah cukup punya gambaran. Dan ini kalau lu baca Jakarta Method ya, itu sedih loh Pak. Aku belum baca. Itu buku sedih banget karena dia bukunya sangat bagus. Dia nyeritain sejarah. Kayak ada part di mana dia nyeritain sejarah, terus ada part di mana kita diajak kenalan sama beberapa karakter kecil, orang-orang insignifikan. Kayak ada salah satu reporternya Harian Rakyat. Ada seorang pekerja yang kerja di mana gitu. Ada orang siapa lagi yang keturunan Chinese di mana gitu. Jadi orang-orang biasa aja. Lalu kehidupan mereka bagaimana setelah ada situasi-situasi ini? Siapa yang hilang? Siapa yang nggak bisa ketemu sama istrinya lagi? Gitu. Jadi sedih banget buku itu. Lebih nggak masuk akal lagi ketika kita tahu bahwa ini nih operasi Jakarta ini di copy paste ke negara-negara lain. Oh iya. Kalau itu gue pernah dengar. Nah, makanya menurutku kalau kalian mau baca 65 tuh minimal banget metode Jakarta dan jangan takut ini bukunya berat, karena kalau kalian biasa baca novel, rasanya akan sama kayak baca novel. Berarti lu Gadis Kretek bukan jadi referensi lu ya? Enggak. Soal di metode Jakarta juga lebih seru, ada cerita-cerita yang aku baru denger, kayak Soeharto ditampar Ahmad Yani itu. Itu antara iya atau enggak sih, karena banyak berita tentang. Iya. Ya ditampar, ya gara-gara ketahuan apa korupsi ya. Iya, menyelundupkan apa gitu ya. Tapi itu lucu kayak kan figur Soeharto kan kayak yang menyeramkan gitu kan. Terus kita ngelihat waktu dia masih keroco ditampar atasannya tuh kayak oke, sepele. Iya. Kan kayak prinsip komedi kan gitu. Semua jadi tidak menakutkan kalau kamu udah bisa melihat dia lucu. Betul. Nah itu, menurutku Soeharto ditampar Ahmad Yani itu lucu. Iya. Karena tuh patah banget. Patah banget. Nah cuman pada akhirnya kalau misalnya skena buku kayak gitu ya, itu kan jadi kayak gatekeeping. Lu jadi kayak seakan-akan kalau ada orang yang baru mau mulai baca buku, mereka menunjukkan kalau mereka mulai baca buku dan suka baca buku, apapun genrenya, mau fiksi, non fiksi, komik atau enggak. Kalau ada yang kayak gitu langsung disikat kayak begitu, orang-orang jadi malas dong. Udahlah skenanya kecil, news, kelakuannya kayak gitu, tapi orang-orang dalamnya. Aku nggak mau merasa aku abang-abangan skena ya. Jelas sebenarnya. Jadi kan akhir-akhir ini ada tren tuh kayak, udah berapa lama nih kamu di Bookstagram gitu kan. Terus ada kayak gitu? Ada. Terus ada yang ngepost kayak udah dari tahun 2019, 2018. Udah lama banget gitu. Iya. Tapi followersnya masih kecil. Iya. Nah, sebagai orang yang followersnya udah lebih gede daripada sebagian besar orang Bookstagram di Indonesia, kalau kalian ada yang gatekeeping jelek itu, berapa sih followersnya dibanding aku aja? Lu siapa maksud mau gatekeepingnya?
Lu celah baca buku bangsat. Aku sama teman-teman aku yang followersnya udah sama-sama gede ya. Ini gede ini aku kategorikan kayak 60.000 ke atas di IG lah. Iya. Ya, lumayan lah ya. Iya. Kami ini sepakat ya udah kamu baca apapun boleh. Tapi ya tadi kalau misalnya emang udah sering baca A, genrenya A, diversifikasi aja. Nggak usah gatekeeping. Orang tuh masuknya ke literasi itu beda-beda kok. Iya. Ada yang masuknya dari komik. Iya. Ada komik. Gue komik. Nah sama. Gue dulu zaman sebelum Tiger Wong Tapak Sakti malah. Anjing kenapa aku nanya ke sini ya? Beneran. Dulu itu ada komik Spider-Man. Sini. Dan diterbitkan, penerbitnya udah nggak ada sih, namanya Misurin. Gue masih inget tuh singkatannya. Midas Surya Grafindo. Dia nerbitin komik-komik barat. Ada Spider-Man. Midas Surya Grafindo. Ada. Kayaknya aku pernah lihat logo penerbit itu. Tapi udah gak ada. Penerbitnya kayak bangkrut. Jadi dia tuh ada Spider-Man, ada G.I. Joe. G.I. Joe. Masuk Indonesia dulu. Iya. Gokil. Gua ngumpulin tuh Spider-Man terutama. Karena dulu kan Spider-Man adalah salah satu yang ini banget lah ya. Kalau sekarang kan orang udah terpapar sama Marvel jadi lebih banyak kenal. Dulu kan orang tahu Spider-Man. Betul. Gue dulu itu. Terus mulai muncul komik-komik Jepang kan. Yang Alex Media tuh. Iya. Yang Alex Media, gue ngelihatnya ya karena dulu cuma dikeluarin Candy doang, gue baca Candy. Oh gitu? Iya. Startnya dari Candy malah. Candy. Aku malah komik pertama Alex Media itu kok Candy. Aku kira Anda itu, kalau Anda ya, aku kira bacaan Anda itu kayak Slam Dunk kan Dragon Ball. Setelahnya ya. Jadi awal-awal komik Alex ya, yang Candy. Ada Kung Fu Boy. Kung Fu Boy. Dragon Ball enggak. Itu Doraemon. Benar. Marichan. Itu cerita tentang balet. Tentang ini White Swan. Angsa putih. Jadi seru banget. Kemarin gua nonton balet nemenin bini gua tahu cerita tentang Swan Lake. Ada angsa putih, ada angsa hitam. Gara-gara komik. Gara-gara komik. Jadi gue udah tahu ceritanya. Walaupun gue nggak paham. Karena kan yang performernya kan orang Rusia. Tapi ya, gue tahu ceritanya. Nah, terus mulai muncul baru ada Dragon Ball tuh setelahnya. Ya, gue dari komik dulu. Karena kalau nggak ada dari komik, gue rasa gue mungkin nggak akan mencoba ngulik yang lain. Setelah komik, gue ngulik novel. Trio Detektif. Trio Detektif dan Alfred Hitchcock. Ada novelnya tuh? Ada. Dulu tuh yang terkenal adalah 5 Sekawan, Trio Detektif dan Alfred Hitchcock. Nggak berat? Atau maksudnya gini, kan Anda menyamakan ini dengan 5 Sekawan nih. Kan 5 Sekawan ringan banget sebenarnya. Iya. Ini sesama ringan gitu? Sedikit lebih berat. Sedikit lebih berat karena misteri-misteri itu. Yang gue ingat banget tuh buku yang pertama kali gue baca ya, Trio Detektif, Misteri Bisikan Mumi. Anjir, seru banget. Jadi gini, Alfred Hitchcock manggil Trio Detektif ke kantornya dia bilang ada kasus ini, coba selidikin. Jadi Alfred Hitchcocknya itu orang asli, Alfred Hitchcock si sutradara film ini. Iya, di logonya kan ada logo, ini kan siluetnya Alfred Hitchcock. Nah, jadi dia bilang ada kasus ini, coba dong selidikin. Sekeren itu ya si Alfred. Misteri Bisikan Mumi. Yes. Gue mulai terpapar novel, terutama novel-novel detektif ya. Dari situ tuh Misteri Bisikan Mumi, dan emang seru. Tapi karena itu misteri, akhirnya kan disingkap semua di akhir kan. Kenapa muminya bisa berbisik? Tapi lah akhirnya dari bacaan-bacaan kayak gini, akhirnya geser ke biografi, gimana tuh? Oh, karena ada momen dimana gue mencari sosok yang bisa gue jadikan role model. Fatherless. Kayaknya semua orang fatherless rata di Indonesia. Asli lucu banget. Jadi gue mencari sosok yang bisa dijadikan role model karena gue penasaran kalau orang ini bisa sukses, gimana ceritanya, gimana caranya. Mulailah gue mencari-cari cerita-cerita dari orang-orang sukses zaman tahun itu. Zaman Firaun. Bukan. Bagaimana dia mengumpulkan dulu mah zaman gue yang gue kagumin mah Michael Jordan cuy. Masih aktif di Chicago Bulls, masih main.
gimana dia ini bisa sukses main basket. Iya, tapi kan buku-buku kayak gitu kan sangat-sangat terbatas kan. Jadi ya cuma bisa ngelihat doang, dia tanding sama ini. Dia suka ngerilis video, masih Betamax tuh. Ngerilis video tentang ini dia, fase dia di sini dari tahun berapa tuh gue tontonin. Gue anggap itu sebagai inilah autobiografi. Ketika gue tahu ada buku-buku tentang autobiografi, gue mulailah mencari-cari, gue mulailah ngumpulin banyak-banyak, dan autobiografi gue yang paling berkesan dan masih tetap favorit gue sampai sekarang. Even setahun sekali gue pasti baca ulang. Itu Steve Jobs, Walter Isaacson. Yang lu ceritain ke gue kemarin kan ya? Gue sampai punya 2 buku, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gue panjang, gue jadiin gue taruh di lemari. Artinya kan sebenarnya kalau dari perjalanan lu, ya lu tuh masuk ke literasi, bahkan untuk baca buku biografi yang menurutku berat aja, startnya juga baca-baca yang ringan-ringan dulu kan? Ya, memang lah, lu kalau langsung disuguhin yang berat-berat lu nggak bisa nelen. Ya udah aja. Jadi kayak tadi loh, kayak kalau ada teman-teman Anda yang gatekeeping bacaan, laporin ke gua. Kenapa sih followers lu anjir? Gua nggak laporin ke Bali. Apa Bali? Aku tuh ngerasa ya banyak orang juga mungkin sebaliknya ya, startnya tuh bukan dari fiksi tapi non fiksi. Misalnya kayak orang-orang yang filosofi teras itu kan naik pas zaman pandemi. Iya. Karena orang-orang lagi mencari nih apa yang bisa menghibur aku di tengah-tengah kondisi yang lagi susah ini. Betul, naik pas pandemi. Even pengarangnya pun nggak nyangka. Ketemulah sama stoicism. Ada filosofi teras. Filosofi teras naik. Dan ada beberapa orang yang aku tahu juga start baca bukunya dari buku ini. Nah, kalau orang-orang ini stay baca bukunya cuman di self improvement aja ya, buku-buku Henry Manampereng, buku-buku Andreas Kurniawan, buku-buku Jimmy yang genrenya itu adalah tentang kebatinan, kehidupan internal. Ya, lama-lama kamu tidak akan mendapatkan wawasan baru karena yang isinya juga itu lagi diulang-ulang aja. Sebenarnya gue juga baru ngomong gitu. Self improvement itu rata-rata isi itu lagi. Nggak ada pembedanya. Bahkan gue pun juga mengakui buku gue pun juga sebenarnya ya lu kalau baca buku yang lain kurang lebih mirip. Tapi mungkin gue lebih sederhanakan aja. Jadi lebih simple daripada gue bela-belain harus bikin yang penting halamannya banyak. Jadi gue puter akhirnya lu baca kayak repetitif. Gue bikin simple aja. Jujur ya, bedanya gitu doang. Bahkan baca buku sejarah, isinya juga itu-itu aja tau. Yes. Isinya itu cuman kayak, kalau negaramu mau maju, ya kan, ya lu penegakan hukum harus bener. Ya, kalau misalnya lu diktator, lalu ekstraktif, lalu korupsi, kleptokrasi, seperti Soeharto, negaramu bakal begini. Udah. Ya memang. Cuman ngambilnya situasinya beda-beda. Kadang masa ini, kadang masa ini. Detailnya beda-beda, tapi rangkumannya sama. Memang. Jadi, ya, makanya balik ke yang aku bilang di awal. Anda kalau udah bisa baca buku, emang suka sama satu genre, bagus. Tapi diversifikasi bacaan Anda. Karena kalau yang Anda baca itu cuma itu aja, lama-lama ilmu Anda cuma di situ-situ aja, nggak berkembang. Betul. Banyak genre sebenarnya. Terus banyak genre-nya aja. Nih, buat anak-anak skena buku nih, buku Instagram. Ini belum? Udah pernah nge-review buku-bukunya Eni Ero? Eni Ero? Aku pernah mendengar nama ini deh. Siapa ya? Penulis buku-buku stensilan tahun 80-an. Ini nggak sih buku-buku stensilan perbokapan duniawi nggak sih? Iya, buku tapi ya kan? Iya, tapi dalam bentuk novel, iya kan? tulisan. Pernah denger di mana ya? Eni Ero dulu legend itu. Loh. Iya. Tante Sofia, Om Bram. Sekarang ini. Aduh, lucu banget namanya sangat ini ya. Kan tahun 80-an. Sangat sensual namanya ya. Kan tahun 80-an. Nah, makanya sekolah mau baca buku banyak banget genrenya kayak nih. Gue kan karena gue Katolik, gue baca ensiklik, tulisan-tulisan Paus. Pusing nggak? Pusing. Karena kan pada dasarnya Romo sampai Paus itu kan rata-rata kan memang ini kan teologi kan. Betul. Jadi ya mereka nulis kadang-kadang bahasanya nggak mudah dipahami awam. Nih, aku ya
buku sejarah yang nulis Romo. Gue tahu Romo Sidonata nggak? Tahu sih. Bukunya bagus-bagus. Aku udah baca 2. Yang satu Kambing Hitam, yang satunya Ratu Adil. Dua-duanya bagus banget. Dan Kambing Jantan? Ladi Tadika itu, kocak itu bukunya, Cenaka itu. Kan Romo dia, punya istri, dia punya anak. Oh gitu. Ustadz Radit. Nggak tahu dia Ustadz atau bukan. Cuma tahu. Lucu aja, omongannya didengarkan, bener. Ini sih 2 buku ini dia bisa ngebahas sejarah Indonesia, tapi tetap dikaitkan dengan teologi kekatolikan. Menurut itu sangat bagus gitu, sangat membuka mata. Dan buat teman-teman yang pengen belajar teologi Katolik, masuknya enak karena kita nggak langsung dijejelin sama filsafat-filsafatnya, tapi dilihat nih contoh-contoh nyatanya kayak gimana di zaman dulu, kayak gini. Yeah. Sebenarnya manusia itu mencari maknanya kayak gimana. Karena dibalikin lagi ke nilai-nilai kristenannya kayak gimana. Kayak yang Kambing Hitam itu kan sebenarnya dia ngomongin kenapa kalau ada konflik kita selalu nyari kambing hitam. Kenapa kalau di Indonesia kambing hitamnya selalu etnis Tionghoa. Nah, dia dibalikin lagi. Nah, inilah kenapa kita butuh Yesus sebagai pendamai. Karena Yesus inilah yang nanti akan memotong kekerasan kita. Dengan ajaran Yesus, dengan contohnya Yesus, kita tidak perlu lagi membalas dendam. Karena semua kekerasan sudah diambil oleh Yesus. Nah, itu bagus banget. Ada satu chapter dia ngomongin cuman bagaimana Yesus ini bisa memotong semua kekerasan. Wah, bagus banget. Ya, itulah kan indahnya, makanya banyak jenis buku kan. Genre buku kan. Makanya lu nggak bisa bilang genre buku yang lu baca yang paling bagus dan lain jelek. Aneh. Betul. Termasuk bukan lagi banter-banteran klub bola kan. Bener. Termasuk kalau kalian suka baca buku-buku teologi, menurutku sesekali kalian harus baca buku-buku yang baliknya, kayak baca buku-buku tentang ateisme. Menurutku gitu, karena biarkan apapun yang kamu percaya sekarang ditantang. Sapiens ringan sih. Sapiens ringan. Aku sih menyarankan kalian kalau udah baca Sapiens lanjutin ke Homo Deus sama Nexus. Nah, biar lebih kerasa aja, kayak lebih Homo Deus lebih ateis tau. Homo Deus tuh premisnya adalah manusia bakal punah, akan diganti sama spesies lain. Homo sapiens ini akan selesai. Kita akan berganti ke Homo Deus, manusia yang adalah Tuhan. Lalu kita sudah bisa menciptakan kesadaran kok. Betul. Dan kita pun juga kadang-kadang juga playing God. Tuh, pasti. Pasti. Contoh, HRD. Playing God itu. Menentukan nasib orang. Orang ini bisa kerja di sini atau enggak. Waduh. HRD, playing God. Ya. Dan ya udahlah ya. Kayaknya memang nikmatilah buku yang memang lu baca aja. Tapi lu masih pengen nulis buku lagi nggak? Ini dia. Setelah nulis 1 buku dan gue belum ketemu lagi mau nulis buku apa sih. Sebenarnya ada, cuman mungkin dalam bentuk e-book. Gue udah nulis sekitar 1/4 ya sih. Tapi itu e-booknya juga e-book kecil, tipis. Tentang apa? Tentang podcast. Gimana caranya utilize podcast. Jadi mulainya ngundang orang, gimana cara bisa memaintain conversation kayak begini nih. Kita rekam udah sejam lebih kan, jam 2 menit. Gimana cara conversation bisa kayak begini, terus nanti dapat duitnya gimana. Kurang lebih kayak gitu, jadi biar praktis aja. Tapi gue pikir dalam bentuk e-book. Cuman ya gue masih belum lanjutin lagi, masih maju. Perlukah gue menulis ini? Atau enggak? Karena gue kekhawatiran gue e-book adalah kan itu PDF. Nah PDF kan gampang banget disebar. Gitu, gampang banget disebar tanpa dibeli, maksud gue gitu. Itulah kenapa kemarin ada tanya saya ke Karya Karsa ya. Iya juga. Jadi salah satu alternatif kali ya. Mungkin, cuman ya kira gue nggak tahu ya. Kemarin juga ada temen gue, kalau lu tahu Angga Fauzan, dia juga ada platform kan, bisa jual di situ. Cuman kan kalau di situ gue ngeliatnya itu PDF. Apa sih link? Iya, jadi lu taruh PDF di situ, orang bayar, PDF-nya baru bisa di-download, gitu loh. Jadi gue masih sedang memikirkan gue mau ngerilis di mana. Atau perlukah gue selesaikan ini? Karena sebenarnya
kalau dijadikan buku tuh nggak tebel, tapi bisa jadi guidance lu aja, kayak manual book. Kalau dibikin video ini kelas bisa, gue pernah bikin video kelas juga, ada salah satu platform edukasi gitu. Nah cuman kalau di kelas kayak gitu, nggak tahu ya. Gue kalau di kelas direkam, seorang cuma nonton rekaman gue doang. Gue merasa nggak efektif kalau gue ya, karena itu kan akan sangat case by case banget ketika orang punya kasusnya masing-masing. Mereka akan punya pertanyaannya sendiri-sendiri kan. Betul. Ya kan, jadi gue sebenarnya lebih suka kalau memang mau ngajar ketemu orang langsung ya live aja. Live mulainya gimana, apa yang perlu persiapkan, peralatan, perlukah beli peralatan mic yang mahal, studio segala macam. Ternyata tidak. Ya, modal gue cuma handphone, tapi handphonenya mahal. Iya sih. Tapi handphonenya mahal. Ya karena memang gue butuh buat kualitas videonya lebih bagus. Nah itu akhirnya gue menjadi pertimbangan gue, apakah perlu gue nulis buku lagi dalam waktu dekat atau enggak. Gue belum ketemu sih. Karena sebenarnya pada dasarnya gue tuh lebih suka verbal. Gue lebih suka verbal. Beda sama lu kan udah ngejar mau nulis novel kedua. Iya, aku lagi sedang menulis novel kedua dan sedang aku udah berapa minggu ini dikodein sama editorku. Kenapa? Mas Adit apa kabar? Belum kelar emang? Emang belum kelar? Jadi kita tuh kan udah diskusi gimana plotnya apa segala macam. Pokoknya draft pertama aku tuh dicoret abis sama dia. Terus dirombak ulang. Rombakannya tuh bagus. Cuman di akhir sesi kita ngobrol tuh dia tuh bilang gini, editorku bilang gini kayak, ini susah loh mas nulisnya mas. Maksudnya? Cerita kayak gini tuh susah loh nulisnya. Terus aku kayak, tenang, berarti bisa ya mas? Enggak, lu tenang bisa nggak? Jangan bikin panik. Gimana? Selama kita punya pikiran-pikiran intrusif, kadang-kadang jadi tulisan. Oh benar. Cerita sih. Benar. Jadi sekarang kayak tadi aku nungguin lo kan, aku nyicil naskah sebenarnya. Kayak isinya cuma ngelamun gini kayak ceritanya jadi sehalaman. udah tapi susah loh ketika lu menuliskan sesuatu yang benar-benar dari nggak ada, itu kan jadi dari scratch kan itu namanya. Bener. Beda mungkin kalau gue nulis kan karena based on pengalaman gue, jadi udah ada di otak gue dan udah gue lakukan, pernah gue sampaikan juga, cuma memindahkan medianya ke tulisan doang kan. Bener. Tapi susah kalau kayak lu. Nah, ini juga yang kemarin aku baru tahu ketika aku datang ke Gramedia ya, karena aku nanti ini nama Gramedia Pustaka Utama. Ternyata emang proses untuk menerbitin fiksi sama non fiksi treatmentnya beda total. Ketika fiksi itu beneran kayak dituntun, beneran gini ya, gitu kayak pelan-pelan. Ini oke nggak? Gini oke nggak? Gini oke nggak? Tapi kalau non fiksi, jadi jadiin dulu. Nah gimana revisi dikit selesai gitu. Jadi yang non fiksi itu bisa kayak 4 bulan selesai, sedangkan yang itu bisa beneran setahun gitu. Makanya aku tuh targetku terbit novel kedua itu ya kurang lebih tahun depan. Aku tahu karena proyeksiku adalah naskah ini akan sampai ke tahap finalnya itu ya awal tahun depan. Baru nanti revisi dikit, percetakan dan segala macam ngantri. Mungkin pertengahan tahun baru bisa rilis novelnya. Dan nggak apa-apa. Aku ngerasa cerita yang aku akan tulis ini akan terus relevan selama bangsamu masih kayak gini. Kalau makin parah ya kamu akan makin ngerasa kalau novelku relate, udah gitu aja. Atau kalau nggak ini lu minta bantuan jin. Oh ya Allah, lucu banget. Kan J.K. Rowling pernah dituduh gitu. Bikin cerita sihir kayak gini ada bantuan jin. Aduh apa sih? Ya kan? Apa? Aduh. Katanya ada bantuan jin, jadinya dia ceritanya kayak gitu. Bisa kreatif. Buku-buku Harry Potter kan tebel-tebel. Tapi mitos yang sama terjadi pada Ahmad Tohari, Tonggeng Dukuh Paruk. Kalau kata dosen sejarahku dulu ya, Tonggeng Dukuh Paruk ini Ahmad Tohari nulisnya pun juga di kuburan, nyari inspirasinya juga di kuburan. Jadi sebenarnya emang karya sastra yang nyeni banget sama mistis-mistis gini tuh kadang emang mitosnya nggak bisa dipisahkan. Cuman kalau saya kan karena saya followers Ferry Irwandi sudah membaca Madilog tuh tidak ngefek.
Saya lebih ngelamun aja, ngelamun. Saya ngelamun lama, gitu aja. Nggak tolong siapa-siapa. Meskipun mitosnya katanya kalau orang ngelamun kan kesurupan. Nggak kesurupan sih, cuma sebenarnya lu kalau mau tahu orang itu beneran kesurupan atau enggak gampang. Apa gimana? Kalau dia lagi udah mulai itu kan tren segitu, lu ini aja air lu panasin, lu seduh, coba lu siram ke dia. Lihat reaksinya gimana. Kalau dia nggak napa-napa, dia nggak kesakitan, dia baik-baik saja, biarpun ini melepuh. Enggak, itu kan mungkin dia ada kemasukan Annabelle atau Alak. Itu kan nyiksa. Janganlah. Enggak nyiksa. Menurutku daripada kalau mau ngetes, jangan yang nyakitin fisik. Apa namanya? Jatuhin duit 100.000. Kalau dia udah masukin kantong, wah mau. Kenapa masukin kantong? Kenapa sempet masukin kantong anjing? Kenapa? Ngomong kesurupannya kan pernah kan ada orang mau ditilang di kesurupan, jadi itu jadi macan. Biar nggak ditilang sama polisi. Aduh lucu banget. Strateginya jelek banget. Dia jadi macan. Gue beneran. Lu cari. Aduh lucu banget. Ada. Di TikTok tuh, di Instagram, di Reels tuh. Yang pernah masuk ke Reelsku adalah ini nih. Orang boncengan, tapi yang belakang nggak pakai helm, ditilang sama polisi. Mas, ini saya yang belakang nggak pakai helm. Yang belakang mana, Mas? Pura-pura nggak ada. Jangan nakut-nakutin, Pak. Ini loh, nggak ada, Pak. Lu kirain ada yang ini. Saya takut loh, Pak. Halus ya. Terus ceweknya begini nih. Tai banget. Anjing, totalitas bangsat, lucu. Mau ditilang. Alasan jelek. Alasannya jelek. Aduh lucu banget. Ya tapi gini sih, sekarang ya udahlah ya, kalau memang lu suka buku, ya udahlah ya, lu nggak usah pusing-pusing, baca aja. Masalah nanti lu ngepost ada yang nge-like atau enggak, ya udahlah. Oh benar. Nggak perlu dipusingin. Benar. Nggak perlu dipusingin beneran. Paling pesanku buat teman-teman yang mau mencoba mengikuti jejakku, ikutan konten buku gitu ya. Nggak usah ekspektasi berlebihan, nggak usah kayak pengen A, B, C, D, pengen terkenal apa segala macam, karena daripada mikirin konten bukunya, mending fokus ke personal branding aja. Oh iya memang, sebenarnya kan yang membedakan adalah orang yang ngomong ya, bukan bukunya. Itu maksudku. Aku tuh ngelihat banyak sekali konten kreator buku itu fokusnya ke aku nge-review buku apa ya, aku gimana caranya bikin kontennya viral ya, tapi nggak bener-bener ngebangun personal brandingnya seperti apa. Aku ngomong kayak gini bukan berarti aku udah berhasil ya ngebangun personal branding, cuman setidaknya itu yang aku lagi coba lakukan, dan aku nggak ngelihat temen-temenku ini melakukan hal yang sama. Fokusnya masih gimana ya konten ini viral. Bukan ke gimana ya aku maintain followers. Kalau mau viral mah gampang. Mau viral soal buku nih. Ini tips dari gue nih. Mau viral dong mah gampang. Gimana tuh? Nih, lu bawa buku lu. Kan Bookstagram suka bawa buku kemana-mana. Betul. Bawa buku lu. Lu kalau ada pejabat lewat, iring-iringan, Prabowo atau siapa gitu, lu sambit bukunya tuh. Viral. Waduh. Bookstagram ini melakukan kekerasan terhadap, ada yang nggak usah pakai kekerasan, tapi menurutku ini akhirnya jadi personal branding yang bagus banget. Apa tuh? Aku kayaknya udah ceritain ke kamu deh, bahwa Bookstagram paling kiri di Indonesia itu bukan aku. Siapa? Alwijo. Namanya Alwijohan, @alwijo. Konten yang bikin dia ngangkat banget sebagai preview buku adalah dia baca buku tentang 65, ya kan, buku sejarah tentang 65 gitu. Sejarah bener ya, bukan sejarah pemerintah. Sejarah bener di Museum PKI. Oh, di Lubang Buaya. Oh enggak, dia baca puisi DNA Aidit. Di Lubang Buaya. Itu jadi keunikannya. Waduh, akhirnya dia naik banget deh, kenapa dia membaca di markas musuh. Sebenarnya tinggal mencari keunikan aja sih. Jadi itu yang jadi personality-nya. Benar. Bahkan ya, sebenarnya gue jadi mikir gini, kayak misalnya ya, Kimi Hime, dia kalau baca buku, bikin konten buku, pasti ramai. Karena orang nggak mau lihat bukunya. Betul. Tapi harus gitu ya, harus angle dari atas tetap. Angle atas, Kimi Hime baca tapi angle atas.
Benar. Kalau Kimi Hime baca buku angle bawah cuma lihat cover buku nggak bisa. Harus angle atas. Ya kan? Angle atas dibuka. Iya. Buku apa tuh? Buku apa tuh? Ah gitu. Iya. Ya ini kan cuma ide. Ide aja. Siapa tahu Kimi Hime mentok kan. Iya. Kalah nih sama Miss Bru. Kalah nih sama gengnya Miss Bru dan Grace Sides nih. Ya kan siapa tahu. Jadi ya kan ini kan betul. Kayak sebenarnya ini ilmu ini sih memang ilmu personal branding. Kayak yang di 5 rukun komika juga nomor 1 itu kan personality kan. Ya kan personality. Ngelihatnya elunya. Betul. Aku ngobrol ini sama siapa ya kemarin ya? Mending karyanya bagus atau personality-nya bagus gitu. Kayak Da Vinci itu, Mona Lisa itu bagus karena Da Vinci, karena kita tahu Da Vinci-nya, atau memang ya udah tanpa itu label Da Vinci, Mona Lisa emang udah bagus gitu. Kalau gue bilang Mona Lisa terkenal ya pun bagus ya. Terkenal karena Da Vinci. Exactly. Ya Da Vinci. Itu yang kurasakan sama Raden Saleh soalnya. Iya. Kita nggak tahu Raden Saleh itu lukisannya apa aja. Tapi kita tahu dia penulis legendaris Indonesia lah, Raden Saleh gitu. Dia yang nulis Penangkapan Diponegoro gitu kan. Kemarin aku ke kota lama, kota tua Jakarta, kan ada museum karya seni lah pokoknya, karya-karya itu ada guci-gucian sama ada lukisan-lukisan. Ada lukisan Raden Saleh ternyata di situ. Tapi bukan yang menculik Diponegoro, lukisannya tentang Krakatau kalau nggak salah atau Merapi gitu loh, pokoknya gunung meletus gitu, Raden Saleh. Itu lukisan gunung biasa sebenarnya. Tapi ketika aku ngelihat labelnya Raden Saleh, aku langsung kayak, Raden Saleh gitu. Iya memang lu nggak bisa memungkiri itu karena manusia tuh subjektif. Betul, sangat subjektif kok. Dan aku rasa itu juga yang dirasakan Panji ketika di New York. Waktu awal dia di New York kan dia cukup stres kan karena akhirnya dia disadarkan pada realita bahwa jokesnya dia biasa aja. Orang ketawakanlah Panji. Ya memang gue beli tiket karena Panji. Kalau kita ngomongin crafting jokesnya Panji, ya di Indonesia banyak lebih bagus daripada Panji, to be fair. Kalau masalah crafting jokes ya. Tapi he is Panji. Iya, memang. Ya itu kan memang yang akhirnya yang harus dilakukan kalau lu pengen bisa menjual banyak. Jadi lu memposisikan diri lu sebagai core-nya. Lalu dari lu itu produk-produknya apa? Stand up comedy, film, YouTube, apa? Itu makanya orang akhirnya melihat ya karena lu terlepas nanti karya lu bagus atau enggak ya itu kan sebenarnya ada pilihan lu untuk supaya lu bikin yang lebih bagus. Ya tapi suka nggak suka nggak bisa dipungkiri karena itu. Ya, lu nggak bisa memungkirinya. Jadi mau masalahnya gitu loh, Panji pun ya, ketika dia udah jadi Panji nih ya, dan dia bikin karya yang biasa aja. Kayak misalnya show-nya dia judulnya ternyata ini sebabnya. Orang-orang followersnya Panji yang merasa ini tuh bukan yang show-nya peak-nya Panji. Keadaan kahar itu bukan show-nya peak-nya Panji. Tapi orang nggak meninggalkan Panji meskipun Panji bikin sesuatu yang lebih nge-flop daripada sebelumnya. Ngerti maksudku kan? Iya. Betul. Jadi karena Panjinya udah segede itu, mau bikin karya yang istilahnya lebih jelek daripada sebelumnya pun orang akan nunggu karena aku tahu kok suatu hari Panji akan lebih bikin yang lebih bagus lagi kok. Iya. Tapi lu jangan lupakan juga Panji itu merawat followersnya. Community building dia bagus. Itu sesuatu yang community building dia bagus. Terus kolaborasi dia juga bagus. Makanya dia sering muncul di mana-mana. Ya. Jadi tetap selalu stay on top. Lu nggak bisa memungkiri itu. Apalagi yang terakhir ini ya, yang dia ngomongin Mens Rea. Dia milking Mens Rea itu bagus banget. Iya memang. Diperes kemana-mana, dia datang kemana-mana dan dia tahu siapa yang dia incar. Menurutku, ya nggak salah kalau orang mau belajar personal branding sama Panji itu nggak salah. Yang orang lupa juga adalah Panji have been doing this for a long time. Dari zaman dia siaran. Gue dengerin dia di Hard Rock tuh tahun berapa? Masih dengan Steny. Masih ada rambut, masih lucu, gemoy-gemoy. Dia akhirnya pisah jalur sama Steny kan. Dia kena deh. Steny penghuni terakhir. Iya. Terakhir. Tapi ya memang dia udah. Aku nggak tahu ini yang nonton ini tahu penghuni terakhir gak sih? Gue diantet. Si Ajo Anjan TV.
Jadi rumahnya di mana ya komunitas terakhir itu? Gak tahu, gue gak tahu. Tapi rumahnya bagus sih, ada kolam renang. Gede. Tolak ukur rumah bagus, ya, ada kolam renang. Karena untuk bisa punya kolam renang, lu dibutuhkan lahan yang luas. Bener. Kalau nggak lu susah punya kolam renang. Ya, bedanya mungkin itu, dia mau merelakan dirinya untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin dia sendiri nggak kenal. Iya. Tapi dia followers. Gak semua orang mau kayak gitu. Iya. Karena capek. Iya, betul. Dan ketemu orang random yang kadang-kadang, let's Panji, gini. Nah, iya, lu tetap harus bisa tetap senyum, tetap harus bisa, thank you. Itu nggak semua orang bisa kayak gitu. Mas Panji itu apa ya? Menurutku dia itu embodiment of template Twitter jelek, tau nggak sih? Yang orang yang nge-hate Panji itu mungkin nggak ngerti Panji itu kalau se-humble itu kalau ketemu. Panji itu template Twitter banget tuh. Template Twitter zaman kapan itu? Itu tapi itu Panji menurutku. Orang kan banyak nggak suka sama Panji. Tapi orangnya nggak suka sama Panji. Mungkin nggak pernah ketemu Panji karena orangnya se-humble itu. Gini, pertanyaan terakhir. Sebagai orang yang pernah kerja sama Panji, menurut lu Panji gimana? He is not a perfect human being. He is not a perfect human being. Kadang tuh orang kalau ngelihat Panji kayak Panji gitu. I used to be that kind of person. Dulu waktu aku masih di Malang, ngelihat Panji, Panji founder apalagi gitu. Di antara para ini ya, stand-up comedian gitu kayak Panji. Nggak semua omongannya dia benar. Nggak semua omongannya dia adalah omongan dia. Sedikit lebih baik, itu kan segodin. Jadi Panji itu ya human being aja. Panji juga bikin kesalahan. Panji bikin keputusan-keputusan yang mungkin keliru. Keputusan-keputusan yang kita juga bisa nggak setuju. Nggak semua opini Panji kita bisa sepakati. Ya kan? Kalau mungkin kalian lihat stance-nya Panji di beberapa part gitu, kalian bisa sadari bahwa oh ini aku nggak setuju di sini, aku nggak setuju di sini. Setidaknya Panji juga pernah dukung Anies, ya kan? Jadi jubirnya malah. Jadi jubirnya, kalian nggak perlu setuju sama semua opininya dia, but dan ini saat kalau balik ke buku ya, buku Panji terfavorit yang aku baca, judulnya Persisten. Sebelum pecahkan. Persisten itu kayak ceritanya dia di turnya dia yang juru bicara deh. Karena juru bicara pun juga adalah juru bicara atau Mesake bangsaku gitu. Salah satu dari itu. Kalau nggak salah sih juru bicara. Anyway, judulnya Persisten. Persisten ini adalah sesuatu yang kalau boleh aku ambil dari Panji ini. Sebelum ilmu personal branding, sebelum ilmu marketing, persisten. Itu orangnya. Ngotot sama apa yang dia mau kejar. Terlepas yang dia kejar itu bener apa enggak, tapi dia ngotot, dia persisten, dia mau ngejar itu. Dan aku rasa apapun yang kamu mau lakukan sama hidupmu, kamu perlu ilmu ini, kamu perlu ilmu persisten ini. Iya, bener. Karena banyak orang nggak sabar. Nggak sabar dan nggak tahan dengan prosesnya. Capek. Orang kalau misalnya nanya kan, Mas Adit ada tips buat konten nggak? Biasanya kan tipsnya lah ya konsisten aja gitu kan. Tapi orang tuh salah mengartikan konsisten. Orang pikir konsisten tuh kayak sehari satu konten gitu. Nggak, konsisten tuh adalah kamu tetap mau bikin, kamu tetap mau ngulik, kamu tetap mau berkreasi, mau mikirin, mau ngapain. Meskipun kamu tahu, ini kalau aku udah kerja ini, mungkin hasilnya jelek. Mungkin hasilnya konten ini nggak akan sengangkat itu, tapi kamu mau kerjain, tetap mau kamu coba. Gitu terus kamu lakukan berkali-kali sampai akhirnya itu jadi. Nah, kuat nggak kamu kayak gitu? Banyak orang stres, banyak orang burn out. Itulah kenapa nggak semua orang bisa jadi content creator. Betul. Karena kalau lu pengen dapetin momentumnya, atau kita bisa sebut dengan sebagai luck, itu kan luck itu kan adalah kombinasi usaha, persistensi itu ketemu dengan kesempatan. Ketika kesempatannya datang, lu udah persisten nih, lu udah tahu, lu udah kerjain, lu lihat, lu ambil, dan itu jadi luck, momentum lu. Nah ya itu
kalau di bukunya Malcolm Gladwell itu yang namanya The Tipping Point. Tipping point. Tipping point. Betul. Ketika lu udah dapetin tipping point-nya, pilihannya adalah lu gimana supaya tetap bisa menjaga momentum itu biar nggak hilang dan lu bisa lebih naik lagi, lu naik lagi. Tapi Malcolm Gladwell tuh bacaan orang lawas banget ya. Ya, kayak sekarang nggak terkenal loh itu. Tipping Point itu udah tahun berapa? Iya, makanya. Tipping Point, Outliers, What the Dog Saw. Terakhir kali buku dia apa ya? Ada The Bomber Mafia. The Bomber Mafia. Kok banyak ada yang apa? Revenge of the Tipping Point gitu. Iya, ada gitu. Nah, itu bacaan orang lawas banget itu. Tipping Point, tapi buku-buku dia gini, dia kan pada dasarnya kan menceritakan banyak sekali cerita-cerita kan. Iya. Tapi pada dasarnya basically itu is a psychology. Dan menurut gue bagus kok karena lu bakal bisa melihat ternyata banyak hal yang di dunia ini itu kita sering miss. Karena itu tadi, kita tidak persisten, kita nggak mau belajar, nggak mau upgrade dengan prosesnya, dan ketika kesempatan itu datang, lu miss karena ya itu tadi, antara lu nyerah atau lu memang saking nggak bisa membaca ini, gua harus mengambil tindakan, dan udah akhirnya itu. Dan itu kadang nggak datang lagi untuk kedua kali. Betul. Jadi ya udah. Gimana kalian mau konsisten aja? Ya nggak ada ini sih, nggak ada cara instan. Apalagi kalau lu bukan siapa-siapa, lu bukan orang kaya atau anak orang kaya, lu bukan artis, ya lu memang harus terus berusaha sampai nanti dapet ini. Makanya perlu yang namanya belajar dan ketemu dengan orang-orang lain dari berbagai macam background, buku juga dari berbagai macam buku, biar lo tahu point of view yang lain. Betul. Sebelum gue tutup, gue lupa, gue harusnya mempromosikan buku gue ya, gue malah nggak keluarin buku gue, goblok. Harusnya di awal. Harusnya di awal. Kan Panji kan gitu biasanya. Jangan lupa teman-teman. Itu dia. Ini akan gue taruh di awal kali ya, karena ini adalah buku gue Generasi Zombie. Lupa nih. Yang bisa kalian dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Kuitang, kenapa? Kenapa Kuitang? Toko buku Jimmy. Blok. Ada blok bawah. Di Shopee-nya atau Tokopedia-nya Kompas juga ada. Biasanya suka banyak diskon. Kemarin sempat diskon 40% sih. 11 ya? Sebelum 11. Wah, ulang tahun Kompas. Oh iya, yang ulang tahun Kompas. Gue lagi seneng tuh kalau ada diskon kayak gitu. Rame yang beli. Iya, rame yang beli. Aku teman-teman. Ini dapatkan buku ini. Adit juga punya buku. Bukunya apa? Kenapa kamu tidak bilang? Aku nggak bawa apa-apa. Kalian bisa baca, beli buku aku judulnya Masa Depan Tidak Boleh Bicarakan. Silakan dibeli di Tokopedia, Shopee, dan juga toko-toko online lainnya. Karena di Gramet kayaknya udah habis. Jadi di online nantinya? Iya. Udah bestseller belum sih? Udah bestseller belum sih? Enggak lah. Soalnya genreku aneh, genreku bukan genre yang disukai orang Indonesia. Oh. Ini makanya kemarin kita kumpul bareng kan, yang penulis-penulis 4 orang itu. Oh ya. Kita mau ngepromosiin ini ada nih genre namanya dystopian. Kalian cobalah baca. Dulu temen gue kalau ada acara-acara buku gitu jarang diajak. Mungkin karena gue nggak terlalu buku banget kali ya, makanya sering lupa. Ini Anda. Ini sih image-nya ngekritik pemerintah mulu belakangan. Mungkin nggak diajak. Kirain pada lupa gue bukan anak buku. Nah, closingnya apa nih? Closingnya? Nah, closingnya gini aja, closing awkward. Iya, closingnya ya udah gini aja. Yang pasti jangan lupa follow Adit juga. Adit banyak banget bahas buku kalau lu suka buku. Dia juga sering kritik pemerintah. Jangan lupa follow info BMKG teman-teman. Biar tahu aja, biar tahu. Oke lah ya, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah semuanya.